menit aja ya. Halo teman-teman semua, sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada kali ini. Senang sekali kesempatan kali ini saya Johan Sugani kembali menyapa Anda semua, lagi menemani Anda semua di program 10 menit aja. Tontonnya sampai habis, tidak terlalu panjang, siapa tahu jadi berkat dan inspirasi ya. Dan kali ini Johan ingin bahas apa ya teman-teman, saya akan bahas terus ya, sambung menyambung ya. Jadi Anda tetap bisa ikuti video-video sebelumnya, dan juga kita akan terus ke depan. Kita akan banyak belajar tentang iman-iman dasar kekristenan ya, supaya kita punya pengenalan yang benar akan Allah ya, mengenal Allah dengan benar dan mengenal Sang Kristus Tuhan kita ya dengan benar, karena itulah hidup kekal teman-teman gitu ya. Nah teman-teman, saya ingin bahas apa kali ini ya di video kali ini. Nah kali ini saya bahas tentang, saya kasih judul yaitu Yesus Sang Hakim Adil ya, Yesus Sang Hakim Adil teman-teman ya. Nah tahukah, dan saya bahas hanya dari versi Alkitab, jadi maaf ya, saya nggak bahas dari versi yang lain ya. Saya hanya bahas apa kata Alkitab sih tentang Yesus Hakim yang adil, kira-kira gitu, hanya dari Alkitab saja ya. Nah teman-teman, tahukah Anda bahwa ketika dunia ini selesai, ketika dunia ini berakhir ya, alias bahasa Jermannya kiamat ya, alias bahasa Jermannya kiamat, setelah dunia ini berakhir, dunia ini selesai, bahwa di dalam kekekalan setiap kita semua ya, kita semua akan masuk di sebuah alam kekekalan ya. Di alam kekekalan itu tidak ada ujungnya lagi, itu sampai selama-lamanya. Kalau kita hidup di dunia ini ya, ada batas waktunya, ada limitnya gitu ya. Ya orang sekarang paling lama berapa tahun sih gitu ya, 70 tahun, 80 tahun kata kita, 70, 80 gitu ya. Ya ada lebih pun bonus ya. Berapa tahun sih kira-kira gitu kan. Ya sebatas itu, nggak nyampe 100 lah sekarang. Jarang, langka banget gitu, langka. Kalaupun ada pun langka gitu ya, kalaupun ada langka banget gitu ya. Nah teman-teman, kalaupun kau 70 tahun, 80 tahun, tapi setelah itu teman-teman, setelah itu ada sebuah kehidupan yang kekal di depan sana, yang itu tiada ujungnya lagi. Jadi dikatakan bahwa kehidupan kekal itu adalah selama-lamanya. Dan sebelum kita memasuki kehidupan yang kekal itu teman-teman ya, di alam kekekalan sana yang selama-lamanya ya, kita akan diperhadapkan pada sebuah pengadilan ya, kita semua ya. Dan Yesuslah akan yang menjadi hakimnya teman-teman. Yesuslah yang akan berada di ujungnya, menjadi seorang hakim yang adil teman-teman ya. Dia adalah hakim yang adil, itu kata Alkitab ya teman-teman ya. Dan teman-teman, saya mau kasih tahu ya, betapa bahagianya Anda dan saya ya, betapa bahagianya Anda dan saya kalau ya kita sudah menaruh iman kita, kepercayaan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kenapa? Karena yang waktu kita berhadapan di pengadilan Kristus, di pengadilan akhir sana, yang menjadi hakimnya tuh Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Dan betapa bahagianya saya dan Anda yang sudah percaya kepada Yesus ya. Kenapa? Karena kita sudah tidak di bawah penghukuman lagi teman-teman ya. Karena orang yang sudah percaya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, tidak di bawah penghukuman lagi. Jadi tidak ada penentuan lu masuk neraka atau masuk surga nih ya, nggak ada. Kita udah nggak urusan apakah kita akan masuk neraka, dihukum Tuhan. Bukan itu bagian kita. Ketika kita yang sudah percaya kepadanya ya, sekali lagi yang sudah percaya kepadanya ya, itu hanya bisa tentang menentukan upah kita ya, upah kita selama kita hidup di dunia ya. Maka itu kalau Anda sudah percaya kepada Yesus ya, ayo hasilkan buah-buah dalam kehidupanmu ya. Itu bukan buat menyelamatin kita lagi ya, sekali lagi itu untuk menentukan upah mahkota kehidupan yang akan Tuhan berikan buat kehidupan kita. Nah itu penghakiman terakhir buat setiap orang yang percaya kepada Yesus. Makanya buat Anda dan saya yang sudah percaya kepada Yesus, nggak usah takut. Kenapa? Karena di dalam kasih itu nggak ada ketakutan. Kenapa? Yang jadi hakimnya adalah ketika kita lihat adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang begitu sangat mengasihi hidupku, yang pernah mati naik ke atas kayu salib untukku. Artinya dia begitu sangat mengasihi hidupku. Dan orang yang sudah percaya tidak di bawah penghukuman lagi ya, hanya menentukan upah saja ya selama kita hidup, menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita ya setelah kita kenal Yesus. Tapi betapa mengerikannya teman-teman. Maka itu saya mengatakan dengar baik, betapa mengerikannya orang yang tidak percaya kepadanya. Kenapa? Karena mereka di bawah penghukuman teman-teman ya, di bawah penghukuman teman-teman. Kenapa seseorang menerima penghukuman kekal sih sebenarnya? Kenapa sih seorang tuh masuk neraka ya, kasarnya gitu ya, to the point-nya gitu ya. Kenapa seorang menerima penghukuman kekal atau masuk neraka? Kenapa? Sebenarnya karena dosa ya. Alasan utamanya itu karena dosa sebenarnya. Karena upah dosa itu maut ya. Sebenarnya alasan utamanya bukan karena nggak percaya Yesus sebenarnya alasannya ya. Alasan utamanya bukan itu sebenarnya, bukan karena tidak percaya kepada Yesus lalu masuk neraka. Alasan utamanya bukan itu, alasannya karena dosa sebenarnya. Kenapa? Karena cukup satu dosa saja itu sudah mengantarkan seseorang menerima maut ya. Dan
Allah itu adil, Allah itu akan tegas terhadap keadilan, dan upah dosa itu maut. Kalau kata firman Tuhan begitu, Dia akan menetapkan hukuman maut buat manusia yang berdosa. Masalahnya saya dan Anda itu sudah berdosa, dan semua kita itu layak semua menerima maut alias neraka tadi, penghukuman kekal. Kita tuh di bawah penghukuman. Tapi sekali lagi, maka tadi saya bilang di awal ya, betapa bahagianya kita yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah menaruh iman kita kepadanya bahwa Yesus mampu menyelamatkan hidupku. Dialah Tuhan. Apa arti Yesus menjadi Tuhan? Artinya dalam semua kehidupanmu ya, menjadikan Yesus sebagai pusat yang mengendalikan, penguasa dalam semua kehidupanmu. Baik itu di bidang pekerjaan. Tuhan, aku mau beli rumah. Yesus Tuhanmu. Tanya penguasanya, Dia ya. Jadi kau harus tanya ke Tuhanmu, apa kehendakmu gitu. Tuhan, aku mau pindah kerja. Tanya Tuhan. Yesus kan Tuhanmu. Jadikan Dia penguasa dalam semua kehidupanmu. Tuhan, pasangan hidupku Dia aja deh. Jangan ini. Oh, menurut kau ini. Tapi kamu Dia aja. Jangan, teman-teman. Ya, kalau kau bilang Yesus Tuhan, kau harus jadikan Dia penguasa tunggal dalam hidupmu yang menguasai semua kehidupanmu. Itu artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, penguasa yang menguasai semua aspek. Gak bisa pilih-pilih, yang ini boleh jadi Tuhan, yang ini Tuhannya aku aja. Gak bisa teman-teman. Harus semua aspek kehidupanmu Yesus menjadi Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, menjadi Juru Selamat. Kenapa Yesus kita akui sebagai Juru Selamat hidup kita, menjadikan Juru Selamat dalam hidup kita? Kenapa? Tadi saya bilang ya teman-teman ya, kita itu sebenarnya layak menerima penghukuman, kita semua ya. Tapi karena Yesus mengasihi kita semua, Bapa di surga mengasihi Anda dan saya sempat sampai Dia mengirim Sang Putra untuk mati di kayu salib ya. Untuk apa sih Yesus mati? Kok Tuhan mati? Memang Yesus harus mati. Kalau nggak mati semua kita binasa. Kenapa Yesus mati? Menggantikan penghukuman saya dan Anda ya, yang harusnya upah maut tadi karena dosa, kita semua harusnya menerima penghukuman. Tapi yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak dibawa penghukuman lagi. Nggak ada penghukuman lagi di sana, karena sudah menaruh kepercayaan kepada Yesus, sudah menjadikan Yesus percaya bahwa Yesus mampu menjadi Juru Selamatnya, mampu menolongnya di kehidupan kekal nanti. Sudah tidak dibawa hukuman. Menyelamatkan dari apa sih? Dari maut. Kenapa? Karena dosamu dan dosaku. Jadi ketika kita menaruh kepercayaan kita kepadanya ya, jadi kita sudah berpindah saat itu. Jadi waktu Anda lahir baru nih teman-teman, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupmu secara pribadi. Detik engkau lahir baru, mengenal Yesus, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat, detik itu juga engkau tuh sudah pindah sebenarnya dari kerajaan maut kepada kerajaan yang terang ajaib itu ya, dalam kerajaan hidup, dalam kerajaan Allah. Itu titik mulaimu ya. Tapi saya berdoa kita orang-orang yang setia menyelesaikan panggilan hidup kita dan mengerjakan keselamatan yang sudah Allah beri dalam hidup kita sampai di garis akhir dengan setia ya. Jadi yang orang setia ya, jangan mundur ya, karena Allah itu tidak berkenan kalau kita mundur ya. Saya berdoa kita orang-orang setia sampai di garis akhir dalam nama Yesus ya. Oke teman-teman, betapa bahagianya kita yang sudah percaya kepadanya, karena kita sudah diselamatkan. Waktu kita berhadapan dengan Yesus Sang Hakim yang adil itu, wow, Yesus Tuhanku, dan Dia Allah yang sangat mengasihi hidupku, makanya Dia mati buatku. Dia pernah naik ke atas kayu salib untuk menggantikan dosaku. Yang Bapak lihat bukan dosaku lagi sekarang. Yang Bapak lihat Yesus, darah Yesus yang sudah mengampuni. Karena imanku ngerti bahwa hidup ini atau anugerah Yesus itu, anugerah itu sendiri buat kita, supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal dengan Dia. Tapi betapa mengerikannya, teman-teman saya ulang sekali ya, betapa mengerikannya ya, orang yang tidak percaya kepada Yesus teman-teman ya. Allah itu sudah memberikan solusi ya, supaya manusia tidak mengalami maut. Tadi saya bilang kenapa seorang harus mengalami maut alias neraka ya, karena dosa manusia. Dan Allah begitu mengasihi engkau dan saya ngomong bukan lagi nakut-nakutin, bukan. Saya mau bilang ini sebuah kabar baik. Itulah Injil. Injil apa sih? Injil itu kabar baik. Allah mengasihi engkau dan saya. Supaya apa? Supaya yang harusnya kita binasa karena dosa-dosa kita tadi, kita berpindah sehingga kita diberikan hidup yang kekal. Itu namanya anugerah. Dan Yesus adalah anugerah itu sendiri yang menggantikan penghukuman kau dan saya, supaya yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Injil, kabar baik. Betapa bahagianya kita yang sudah percaya, tapi betapa mengerikannya orang yang tidak percaya. Teman-teman, Yesus itu dikenal sebagai, banyak orang yang gagal paham mengenal Yesus ya, hanya sekedar nabi, sekedar rasul. Memang benar Yesus dikenal juga sebagai nabi karena Dia sudah dibuatkan oleh Musa ya, dari zaman Musa bahwa ada seorang nabi akan muncul, dan itu tergenapi dalam diri Yesus ya. Kalau anda bisa lihat atau video yang tentang Mesias ya, Yesus juga dikenal sebagai rasul kan, dia utusan Bapa ya untuk menyelesaikan misi Bapa ya. Tapi Yesus Tuhan dan Juru Selamat teman-teman. Kenapa? Di Hakim yang adil sana Yesus yang akan mengadili ya. Dialah Tuhan dan Juru Selamat hidupku